Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada yang diutus sebagai rahmat untuk sealam semesta ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan, hari ini kita akan menghayati dan merenungi satu dari nama Allah yang membuat kita bahagia, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sahabat-sahabatku di dalam kebaikan, Ar-Rahman Ar-Rahim terambil dari rahmat. Dan rahmat itu menuntut ada yang mencurahkan rahmat dan ada yang dicurahi rahmat. Allah selalu menjadi pihak yang mencurahkan rahmat. Karena dia maha kaya, maha kuat, berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Sedangkan makhluk-makhluknya adalah pihak yang selalu pasti menerima rahmat. Karena makhluk bergantung kepada yang lain. Karena makhluk itu lemah. Karena makhluk itu miskin. Karena itu ketika seorang hamba menjauh dari Allah, dia tidak menyembah dan taat kepada Allah, sesungguhnya hamba itu telah lupa diri bahwa dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang mencurahkan rahmatnya untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Diberikan kepada yang beriman maupun tidak beriman. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata Ar-Rahman untuk konteks nikmat umum yang dinikmati oleh semua makhluknya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Siapakah yang menjaga kita di waktu malam dan di waktu siang selain Ar-Rahman? Semuanya dijaga oleh Allah. Semuanya dilindungi oleh Allah. Karena nikmat itu bukan hanya saat kita diberi, tetapi kita dilindungi dari bahaya, itu juga sebuah kenikmatan. Kita dilindungi dari penyakit, dari kecelakaan, itu juga adalah rahmat. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Adapun Ar-Rahim adalah nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Hanya diberikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Karena itu ketika Allah menggunakan kata Ar-Rahim, konteksnya adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahima. Menggunakan kata rahim karena khusus. Mari kita lihat dalam konteks taubat misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan kata Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha rahim, maha penyayang. Kenapa demikian? Karena di saat orang itu bertaubat, berarti dia menjadi kekasih Allah. Menjadi orang khusus. Karena itu Allah menyambut orang yang bertaubat dengan namanya Ar-Rahim. Karena saat engkau kembali kepada Allah, engkau sudah menjadi kekasihnya dan orang kedekatan Allah, Ar-Rahim. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Mari kita renungkan, mari kita kembangkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Dan kira-kira apa yang paling membahagiakan kita dalam kehidupan ini? Apa yang paling kita kejar selama ini? Ar-Rahman adalah rahmat Allah untuk umum, untuk semua makhluknya. Kita mendapatkan uang, orang yang tidak beriman pun mendapatkan uang. Kita mendapatkan mobil, yang tidak beriman pun diberikan mobil. Karenanya, sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dia benci dan juga kepada siapa yang dia cintai. Tetapi Allah tidak akan memberikan kenikmatan taat dan beribadah kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Lihat bagaimana kenikmat umum itu diberikan oleh Allah kepada bahkan makhluk yang paling ingkar kepada Allah, Fir'aun. Fir'aun diberikan harta oleh Allah.
diberikan kedudukan, tetapi dia bukan orang yang dicintai oleh Allah. Qarun diberikan harta oleh Allah, bahkan kuncinya saja, kunci gudang Qarun tidak bisa dipikul kecuali oleh orang-orang yang berotot besar. Diberikan kepada Qarun harta. Tetapi kita bisa meneteskan air mata saat berdoa. Kita bisa mendekat kepada Allah. Mau sholat, mau membaca Quran, mau zikir, mau untuk majelis ilmu, mendengarkan ilmu, adalah nikmat khusus, tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Sahabat-sahabatku yang saya muliakan, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Allah, Maha Penyayang Allah. Konteks rezeki, uang, gaji, rahmat umum. Karena itu pernah di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim salah sangka. Dia menyangka kalau rezeki itu hanya untuk yang beriman saja. Karena itu pernah Nabi Ibrahim mengusir tamunya yang sedang dihidangkan jamuan makan. Karena tamu ini saat Nabi Ibrahim sedang menyiapkan makanan sujud kepada api. Lalu setelah Nabi Ibrahim melihat dia sujud ke api, Nabi Ibrahim pun mengusirnya. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, engkau tidak sabar untuk memberikan makan dan minum kepadanya 1 jam saja karena dia menyembah selain aku. Padahal 60 tahun sudah usianya. Dia menyembah selain aku, tetapi aku masih tetap bersabar untuk memberikan makan dan minum kepadanya. Karena sesungguhnya harta, uang, rezeki adalah nikmat yang umum yang aku berikan kepada siapa saja.